Oke, teman-teman udah siap ini? Siap. Siap ya. Ini malam ini memang lain daripada yang lain. Kami minta Bobro untuk Mas Abrianto untuk dulu deh, untuk ngumpul dulu di sini. Oh ya. Lepas dulu mengoperasikan itu semuanya. Nah ini kan Agak sedikit berdiri. aja lah berdiri. Kita berdiri. Kalau aku Gini, nguri tapi ke ning kono lah. Gini. Baru mulai. Gini aku ketok ora ketembak sak. Framing masuk. Framing masuk enggak? Nah, ayo. Ya. Masuk enggak? Masuk, oke. Jadi jujur aja, malam hari ini Wayang Beber Metropolitan itu terinspirasi dari kawan-kawan dari Mojokerto. Ya. Itu selamat malam dulu kawan-kawan Mojokerto. Selamat Ya, malam. yang sudah men-trigger dan mengingatkan. Sebenarnya karya itu ya itu fungsinya karya itu seperti itu. Saling mengingatkan. Ya, gitu kan. Kemarin kami melihat tayangan live streaming dari kawan-kawan dari Mojokerto. Salut dengan ide nakalnya plesetan dari COVID-19 menjadi Cupid 19. Saya melihat dan saya tersentak melihat itu untuk kenapa enggak di mana Wayang Beber Metropolitan berdekatan sekali gitu kan. Ya. Di area danger zone. Betul. Itu kan. Ya alhamdulillah di Depok masih zero. Tetapi sebelahnya Depok, Jakarta sudah berapa, Mas Abrianto? 450 per hari ini. Itu yang Indonesia. Oh, di Jakarta. di Jakarta. Jakarta sudah berapa? Di Jakarta 350 deh. Gak nyampe. Iya, nggak nyampe. Oh, enggak. Itu Indonesia. Saya tak update. Oh, Nah, belum bentar, update saya. ya. Yang sudah positif berapa Jakarta? Yang positif. Banyak sih positif. Yang positif Wah, belum ngikutin juga sih. Yang terakhir ngikutin sih aku semuanya ya, global ya. Semuanya kalau yang Intinya, Jakarta. kondisi mungkin yang dialami di daerah belum terlampau terasa ya. Ya. Dengan situasi sekarang ini, di mana ini menjadi satu persoalan, bukan hanya persoalan bangsa Indonesia, tetapi ini persoalan global. Dan COVID-19 ini tidak hanya, sebenarnya kalau kita lihat ya Mas Abrianto ya, Ya. Mas Tua ya, COVID-19 ini tidak hanya bicara tentang penyakit, itu sudah jelas, gitu kan. Ya. Tetapi tanpa kita sadar ataupun tidak, gitu kan, ini akan menggiring pada satu perubahan kebudayaan. Mau tidak mau sekarang kita harus bicara tentang masker, Ya. iya kan, hand sanitizer, ya kan, dan pendukung lainnya. Perubahan pola ya, pola Ya. hidup. Pola hidup sehat ini sudah tidak bisa ditawar lagi, gitu kan. Nah, bahkan bicara soal gadget, ya kan, ternyata hari ini berperan sekali. Tatkala banyak yang diliburkan, ya kan, Ya. semuanya beralih kepada Smartphone. online, media ya kan, sosial media. Ya. Seperti tadi sempat seharian penuh saya dan istri saya membackup anak saya untuk proses belajar dia karena harus online. Ya. Dan itu ke depan hari ini saya melihat seperti trigger situasional sekarang ini, seperti trigger untuk future, gitu kan, dimana dunia maya, ya kan, budaya online, ya, itu ke depan sudah tidak bisa dianggap remeh. Ini terlepas dari COVID-19 ya. Tetapi COVID-19 memang harus kita hentikan. Ya. Indonesia harus sehat, ya kan? Bumi harus sembuh. Bumi harus sembuh, Iya. gitu kan. Nah, tetapi dalam proses yang masih kita tapaki ini, kita
perlu melihat sisi positifnya juga supaya nggak terlampau stres, gitu kan? Ya. Gitu kan? Kalau kita melihat dinamika negatifnya, wah di sana meninggal sekian, di sana begini, yang terjadi Chaos. panik, Ya. kepanikan yang akhirnya juga Nggak tidak sehat. menjawab apa-apa, gitu kan? Nah hari ini Wayang Beber Metropolitan tidak memberikan, jujur aja kami tidak memberikan solusi apa-apa. Kami hanya kelompok atau orang-orang pengangguran yang sok berbudaya, sok nyeniman, gitu. Yang sebenarnya seniman yang disegani, Iya, gitu segala kan? apa Mas? Nah, dikei sego rampung. Nah, padahal ini kondisi virus corona, sapa sing arep gaglaki sego awake dhewe. Ya. Nah, betul Mas. Nah, keluar saja dibatasi. Tetapi itu sebuah upaya, itu protap yang harus dijalankan. Tapi intinya hari ini Wayang Beber Metropolitan mencoba untuk memberikan meskipun tidak berarti apa-apa. Ya. Jangan dikira dengan live streaming ini terus Indonesia berubah, goblok wae lah. Indonesia berubah ya orang nganggo koyo ngene. Tetapi mudah-mudahan iki didadekke srana, dijadikan sarana, dijadikan trigger untuk menggugah, Mengedukasi. untuk mengedukasi. Semampu kami malam hari ini kami coba mau beberkan seperti yang sudah di-upload teman-teman dengan judul Lockdown or Not. Oke? Oke. Oke. Monggo Mbak Erika mau kalau ngambil mau air, nggak ngambil apa-apa, nggak ya. apa-apa Nggak loh. apa-apa. Wah. Kon lagu-lagu, Pak. Ini streaming, memang streamingan kok loh. jadi hari ini memang Wayang Beber Metropolitan hanya baret merah yang turun. Menerjunkan 4 personil. Cukup 4 personel. Cukup 4 Ya emang personil. adanya segitu Mas. Tidak ada nayogo. Jadi Mas Tuwek nanti akan merangkap sebagai penyimping sebentar kemudian beralih kepada nayogo yang hanya gitar saja. Itu kan. Iya. Kenapa toh? Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita kaji. Iya sih. Satu sisi memang mengerikan COVID-19, tapi satu sisi kita harus belajar mengubah pola pikir ya. Kita tertrigger ya. Kita tertrigger, terpantik, terpacu untuk bagaimana dengan keterbatasan gerak ini. Iya. Kita tetap bisa menyapa dan kita tetap bisa berkesenian khususnya bagi para seniman. Jadi ojo cengeng nek seniman kok cengeng. Nah iya. Kuwi Mas. Seniman kok njagake panggung. Aku ora tanggapan. Sik, ngomong memang sama seniman. Oh, Saya sudah makanya itu. bajingan. Saya malah tukang las. Seniman. Masa seniman kalau karo bajingan? Kok Itu loh. sik ngombe sik. Wis ora apa-apa ya. Bludrek tenan nih. Keseriusannya depan tadi. Bludrek saya bukan masalah corona, tapi pola pikir bangsa ini. Iya. Itu yang justru harus diperangi Mas ya. Yes, ya wis lah pokoknya engko dimainke. Sak Iya. isone, sak tekane. Ngono wae. Iya. Ya kan? Oh. Buat teman-teman yang sudah stay tune, buat teman-teman yang sudah mau menyimak live streaming ini, terima kasih. Kami membuka untuk chatting, obrolan, ya mudah-mudahan lancar, ya kan? Karena segala sesuatu di Indonesia ini, ya pokoknya kuncinya harus sabar. Ya, narimo ya. Jadi kalau ada trouble-nya tentang sinyal ya sabar. Maklum. Ya. Satelit nyewa. Karena semuanya berdikari nek aku didukung karo mbuh ngendi ngono iki. Discovery ya apa? Ah, sinyale unlimited ra apa-apa. Nah, iki yo bayar dhewe. Hawer. Iya. Nah, nggak ada sponsor, nggak ada apa, karena ini memang dorongan dari apa ya, rasa dari teman-teman sendiri untuk berbuat. Ya ini yang kita punya, ya kan? Ya sekarang
coba kita akan beberkan gitu kan semampunya gitu kan. Siap. Bagaimana kalau sudah siap? Ya sudah kita kepiakkan saja, kita beberkan saja gitu kan. Nah, tapi saya mau kasih waktu dulu tak ngurut ke udut. Mas Abrianto kalau mau ngasih sesuatu monggo silakan sambil ngisi kekosongan karena ini nggak ada musik loh. Oh iya. Ini, ya Nah, ini saya juga langsung sambil ngudut ya. on kamera aja nggak apa-apa. Ya. Apa dan coba. Jadi kawan-kawan ini Wayang Beber Metropolitan dibantu anak dolan. Jadi ini luar biasa. Ini Mas Abrianto ini punya gerakan di anak dolan. Mungkin sebagian besar kawan-kawan muda tahu IG-nya ya. Instagramnya Mas Abrianto ini anak dolan, dan malam hari ini Wayang Beber Metropolitan di backup anak dolan, di backup Tuwek Amor. Tuwek Amor ini Bajo pokoknya urusan mengelas itu luar biasa pokoknya. Juga Mbak Febri ini owners dari Gendis Jawi, angkringannya tutup karena memang harus begitu. Iya. Untuk sementara waktu memang di Jakarta dan sekitarnya ini diminta untuk tidak melakukan kumpul-kumpul yang masif sing wakeh wonge. Yang tidak menghentikan untuk Tetapi kami mencoba untuk menembus situasi itu dengan teknologi dan sosial media. Jadi ojo disalahke sosial mediane. Itu, Mas. Ning pola pikire sing dirubah. Betul. Sosial mediane disalahke, sing ngomong sih. Pola pikirnya yang kita rubah, bukan sosial medianya yang kita salahkan ya. Kalau sosial media kan memang dibikin seperti itu. Gimana cara kita untuk membuat sosial media itu semakin lebih baik ya, pola pikir kita khususnya. Iya, soalnya media sendiri sosial media. Kalau berbicara soal media, wayang pun sendiri kan juga sosial media, bagian dari sosial media. Ini adalah sosial media di zamannya dulu dan di zaman sekarang bagaimana ya. Ya seperti ini bisa kita kembangkan seperti banyaklah sosial media untuk menyampaikan pesan seperti apa. Dan kita live streaming kayak gini, ini sebenarnya modalnya kita standar banget ya. Pas-pasan. Nah, itu kamera HP. Kamera HP stand B3 nih Ini kamera. modalnya pi. Apa pi? Pitulungan. Ya, jangan dibayangkan ini nih studio yang wah. Oh iya, buat Ini mah pemirsa. modalnya maternity oleh. Apa ting? Modal nekat. Buat pemirsa agak sedikit delay, mungkin 30 detik ya, tapi nggak apa-apa, tetap bisa dinikmati kok. Selama internet baik. Lah kok mau delay live streaming WBN? Itu nggak ada masalah, delay pesawat saja nggak masalah kok. Delay bantuan saja juga nggak masalah. Itu. Hah? Makanya betul. Masker itu delay terus ya? Nggak apa-apa. Kita itu memang sudah terbiasa dengan delay. Ya terlatih. Terlatih. Tempe delay. Sing kan. Iya, iya. Tak lah ya. Bisa. Ya, ya. Kalau sudah siap ngomong loh, Bro. Siap, udah ready. Oke. Bagaimana? Yuk. Selamat menikmati dari teman-teman. Mas Tuwek siap? Siap. Langsung ah. Song pronangun-nangun wibing praja lali jiwa kaya dudu tetesing pracangga lali
Rajut jumbul wong maca layang tanpa sastra kakang. Wong maca layang tanpa sastra. Manira wis waspada salah pandeleng wayangane. Sigra antuk panglipuran tan mapan tulis, tan mapan tulis. Diceritakan di abad 21 ini, di mana dunia sedang mengalami gejolak yang luar biasa. Gejolak yang maha hebat yang menteror manusia, bisa antero bumi ini. Bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kini menjadi tempat yang mengerikan karena ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dari peperangan hingga sampai global warming. Tetapi pada abad 21 ini, di era milenial ini, tiba-tiba di sebuah negara, termasuk negara besar, merebaklah sebuah virus yang mematikan, sebuah virus yang bernama virus Corona. Suram diwangkara kingkin lir mangus pokang layon kenyo langgang memanisi watananira landung kumbal kucem ranyo meratani seiring sang surya tenggelam di kota Wuhan. Wuhan mencekam tatkala virus corona merebak. Korban berjatuhan satu demi satu. Namun apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya Wuhan saja. Virus corona ini lepas mengembara ke berbagai negara. Spanyol, Amerika, Eropa lumpuh total. Korban berjatuhan. Negara-negara dunia pertama seolah tak mampu berbuat apa-apa dengan virus corona. Hingga akhirnya virus ini pun terbang. Entah apa yang membawa virus ini hingga masuk ke sebuah negeri. Negeri yang kegaduhannya sudah tidak diragukan lagi.
Negeri yang tak besar namun juga tak kecil. Sebuah negeri yang sebenarnya kaya raya. Namun entah mengapa negeri ini senantiasa gaduh. Kegaduhannya sudah didengar ke berbagai negara di muka bumi ini. Dari gaduh banjir berpindah ke gaduh sistem pendidikan. Ditelusur lagi, gaduh soal korupsi yang tak pernah ada ujungnya. Belum juga usai, bencana lagi namun berbeda, gunung meletus. Gunung meletus belum saja selesai, gaduh antar ormas. Kegaduhan demi kegaduhan selalu saja muncul di negeri ini. Negeri apakah ini? Inilah negeri poco-poco. Sebuah negeri yang kadang maju, kadang mundur. Negeri yang sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, seiring perjalanan sang waktu, Republik Poco-Poco ini selalu maju mundur saja. Pengennya maju, tetapi ternyata mundur. Lantas apa yang terjadi di Republik Poco-Poco ini? Tatkala COVID-19 atau yang sering disebut Corona menghampiri negeri ini. Hari itu, Republik Poco-Poco mengalami kegaduhan yang luar biasa. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon. Lirik gencani ngalis risang mawe gandrung. Sabarang katuluk kira moyak maye katon ing tias balewur. Republik Poco-Poco pontang panting tunggang langgang. Ternyata virus corona pun mampir ke Republik Poco-Poco. Namun, sebelum sebenar-benarnya virus corona ini beraksi di Republik Poco-Poco seperti negara-negara yang lain, ternyata kegaduhannya lebih dulu mengerikan daripada corona itu tersendiri. Apa yang terjadi? Ternyata di Republik Poco-Poco kegaduhan pertama justru terjadi di supermarket. Supermarket di Republik Poco-Poco kebanjiran orang-orang, kebanjiran pembeli. Antrean panjang sampai ke parkiran terjadi di depan kasir supermarket. Para penimbun-penimbun di Republik Poco-Poco mulai membeli dengan jumlah di luar logika manusia. Bukan obat-obatan, tetapi justru yang habis gula, beras, bahkan jahe merah saja langka. Itulah Republik Poco-Poco. Hingga akhirnya Corona benar-benar menyapa Republik Poco-Poco. Poco-Poco mengalami kekacauan. Masyarakat Poco-Poco
menggenggam kepanikan yang luar biasa. Panic attack menjalar di Republik Poco-Poco. Siang hari itu, warga Poco-Poco berduyun-duyun ke Istana Republik Poco-Poco untuk bertemu dengan Pak Durjono. Mereka minta pertanggungjawaban Pak Durjono selaku top eksekutif Republik Poco-Poco. Kondisi menyekam. Masyarakat berduyun-duyun ke Istana Republik Poco-Poco. Pak Durjono keluar. Pak, keluar Pak. Kita harus bicara Pak. Iya Pak, keluar ayo Pak. Keluar Pak Dur. Ayo Pak Dur, bagaimana ini? Kondisi Republik Poco-Poco. Ini bagaimana? Virus corona ini harus diselesaikan ini. Suasana memanas. Pak Durjono hanya mengintip dari dalam. Apa yang terjadi di dalam istana negara Poco-Poco? Waduh, ada demo. Wah, ini tidak beres. Ini siapa korlapnya? Saya mau bicara. Pak Durjono menunggu konfirmasi dari intelijen. Siapa korlap demo hari ini? Ternyata korlap demo hari itu adalah Gembyeng. Gembyeng diseret masuk melalui pintu rahasia untuk bicara dulu dengan Pak Durjono dan stafnya. Gembyeng masuk bertemu dengan Pak Durjono. Gembyeng, apa-apaan ini? Sabar Pak, sabar dulu. Begini Pak, ini jujur saya yang tanggung jawab. Lebih baik Bapak keluar, nanti sama-sama kita jelaskan. Karena tidak bisa dipungkiri Pak, ini kepanikan warga Poco-Poco sudah di ambang batas. Tapi saya kan juga berusaha. Iya, saya paham. Tapi ayolah Pak, keluar, kita ngobrol bareng. Saya yakin Bapak mau, hanya di Poco-Poco yang bisa begini loh Pak. Ya sudah. Ya sudah, kamu keluar dulu, ngomong sama kawan-kawanmu untuk tenang ya. Baik Pak, baik. Saya mohon izin. Suasana memanas di luar Istana Republik Poco-Poco. Masyarakat menunggu kehadiran Pak Durjono. Akhirnya Gembyeng meredakan situasi ini dan masyarakat pun tenang. Para pendemo tenang menunggu kehadiran Pak Durjono. Akhirnya Pak Durjono pun keluar dari Istana Republik Poco-Poco. Sol, do, otak, kebu, re, mi, fa, sol, gawe dongkol, mi, re,
mire modal dasi minta kiri ngomong dhuwur-dhuwur nanging ra ono nyatane. Maaf kalau semuanya menunggu ya, semuanya tenang ya, terkendali ya. Jadi boleh protes, boleh, tidak apa-apa. Ini korlapmu mana ini? Baru di belakang, Pak, baru di belakang. Mas Gembyeng, dipanggil Pak Dur, Mas Gembyeng. Ya. Ya, saya di sini. Ya. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, ini apa? Apa yang dikeluhkan? Kok sampai berduyun-duyun? Wah, kondisinya ini kan sedang kondisi darurat. Loh, ini bukan persoalan sampean-sampean itu sakti. Bukan. Ini protap yang sudah ditentukan oleh WHO. Oleh apa itu? Nah, ini kalau kami diminta di rumah kan ya bosen, wong biasanya kami itu nongkrong jalan-jalan, apalagi harus pakai maskeran segala, apa itu kayak pengap, harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, ini mengada-ada ini. Sudah toh, virus itu semburi babal, selesai itu. Harus percaya saja, pokoknya kalau percaya itu aman lah. Mudah-mudahan kalis ing sambikala. Memolos ketan, balik ketan. Memolos kolor, balik ngalor. Memolos kulon, balik ngalor. Memolos kidul, balik kidul. Nah, kalau enggak balik gimana? Ya pasti balik. Percaya saja sama saya. Musrik. Waduh. Sebentar Pak Dur, sebentar. Ini ternyata masyarakat terbelah menjadi dua. Sik wek, meneng wek. Oh iya. Iki anu apa musiknya ra cocok. Aku ya bingung ya, Kang Gembyeng arep ngiringi apa? Sesuk kowe tes ya, mbok menawa kena corona iki. Ya, kamu besok tes. Musik tegang ini suasananya saja demo ini menegangkan. Warga terbelah jadi dua kok. Ding 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 asabet gunungan lho. Gembyeng enek telepon Gembyeng. Ada telepon Pak Dur. Mohon maaf, ini jujur ini Khalifah tertinggi Ormas Pelacur. Iki volumenya Wis, langsung ya. kurang gede Mas Dobro. Oh iya. Nah, Sebentar. Ya sebentar. Yang telepon tunggu sebentar ya. yang Sebentar. sebentar. Kok ada telepon? Telepon dari mana? Begini Pak Dur. Ini saya dan kawan-kawan ini, saya nggak tahu kalau ini terjadi terbelah dua. Yuk terbelah lah. Saya juga punya konsep. Ya, sabar Mas, sabar. Ini kondisi supaya tidak terlalu memanas ya. Ini saya kesini ini juga membawa aspirasi kawan-kawan dari Ormas Pelacur. Loh, para pelacur? Bukan para pelacur ya. Pun itu cuma singkatan saja gitu loh. Intinya mereka itu kelompok musik. Loh, lah urusannya apa, Mbak? Ya makanya nanti saya terima dulu teleponnya ya Pak Dur. Kawan-kawan sabar dulu ya. Hargai saya sebagai korlap. Bagaimana Mas Ajib? Mas Ajib. Suara cilik banget nih. Oh, halo. Halo. Suaranya kecil sekali Mas. Maklum di sini sangat keos sekali. Saking ramainya ini. Rame, ini hampir 10.000 orang.
Tapi yang kelihatan begini, yang lainnya demit. Video call wae. Video call wae. Ya, halo. Kang Gembeng. Video call Kang Gembeng. Bagaimana Mas Ajit? Oh ya, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Durjono. Kalau memang Mas Rajib telepon ini rencananya kan pengen telekonferensi supaya Pak Dur juga bisa melihat. Nah, tetapi karena kondisi ini ditakutkan justru akan memancing satu chaos, ya kan? Bagaimana kalau saya sampaikan saja? Percaya saja deh sama saya. Bagaimana? Loh, disampaikan. Loh, sampean kok nggak percaya sama saya? Loh. Disampaikan. Ini kita membuat gerakan ini kan pengen sejelas-jelasnya. Itu loh. Bukan hanya persoalan corona, tetapi hal-hal yang terdampak dari kasus corona ini, bagaimana menyikapinya. Bukan begitu toh, Mas Ajit? Nah, makanya sabar ya Pak Dur ya. Oh iya. Makanya untuk itu HP ini peteng ora ketok rupamu cah bagus. Video call pateni sih. Video call lah piye? Oh iya serius, Pak. Jangan bercanda. Ini Mbak Febri. Nanti Mbak Febri itu tuh. Tapi tidak apa-apa. Mas Ajib, ini langsung saja saya sampaikan ya. Karena memang kondisi di lapangan berubah 180 derajat. Ya. Iya, bagaimana? Ya. Oh, oke. Saya mengerti. Saya mengerti. Dan ini juga mungkin akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ini masuk ini substansinya. Ya toh? Ya. Oke. Oke, siap. Oke. Jadi, oke Mas Ajib. Halo, ya. Oke Mas Ajib. Ini karena suara panjenengan ini kecil sekali. Ya, kasihan Pak Durjono itu nanti kram, ya toh. Nah, ini yang lain juga nanti takutnya ini tidak mendengar dan kemungkinan menjadi satu trigger untuk chaos. Wah, ini berbahaya. Langsung saja ya, saya langsung sampaikan ini ya. Oke Mas Ajib, percaya saja deh sama saya. Oke. Jadi begini Pak Durjono ya. Oh, bagaimana? Saya sudah menunggu ini. Jangan mempermainkan saya. Oh, tidak Pak Durjono, tidak. Tidak ada. Rakyat sampean ini tidak akan mempermainkan sampean. Tenang saja. Apa? Ini kamu sebagai korlap mau membawa apa? Unek-unek apa? Sampaikan. Jadi begini Pak Dur, jujur saja. Ini ada protes kecil lah dari kawan-kawan ormas, pelacur. Nah, itu tuh grup musik namanya memang unik, ya toh. Nah, yang seharusnya tanggal 28 Maret itu mau menggelar acara. Nah, tadi itu telepon saya. Mbok ya disampaikan ini. Nah, karena mereka tidak bisa hadir karena ya mungkin keterbatasan sarana lah itu. Karena kan
demo yang sekarang ini mau tidak mau harus pakai masker kayak gini gitu loh, nih masker ya, bawa hand sanitizer. Nah itu kan ya agak ribet juga. Loh memang tidak punya masker. Loh masker susah loh Pak Dur, susah. Kalau ada ya beli. Itu nantilah. Lah ini tak jelasin dulu ya. Nah, jadi tanggal 28 Maret itu nanti rencananya kemarin itu mau ada hajatan dari kawan-kawan orkes ini. Tapi ya karena Pak Dur memutuskan untuk Kota Natilo Portem harus steril, tidak ada kumpul-kumpul, ya akhirnya batal Pak Dur. Dulu. Nah, ini gimana Pak Dur? Apakah ada satu kompensasi dari Pak Dur atau bagaimana? Nah, itu loh. Itu yang ditunggu oleh kawan-kawan dari Ormas Pelacur. Loh, kalau itu memang sudah keputusan bulat, ya. Di mana Natilo Portem ini dan kota-kota di sekitarnya, nah, itu memang diliburkan. Loh, itu kami tidak setuju. Sabar toh Mas, sabar. Nah, ini Pak Dur itu jelek-jelek begini, ini pemimpin kita. Negara kita itu baru berapa tahun toh umurnya kok sudah ribut terus gini. Nah, ini kita ini belum sepenuhnya jadi negara. Poco-poco ini kalau di peta itu belum kelihatan loh. Mbok ya sabar dulu, tahan dulu emosinya gitu loh. Jadi begini, kami meliburkan itu sudah satu keputusan, dan itu kami menyesuaikan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Meliburkan kalian 14 hari ini, bahkan mungkin ada lebihnya sedikit, itu gunanya untuk memutus mata rantai pergerakan virus COVID-19 atau virus corona. Nah, karena virus corona ini belum bisa diketahui detailnya. Ini virus baru. Nah, saya sendiri masih mencari-cari. Nah, tim ahli kami itu masih terus meneliti. Sebentar Pak Dir, memang Poco-Poco punya profesor-profesor ahli? Lo punya. Kita tuh punya vaksin-vaksinnya sebenarnya. Vaksin punya. Lah kenapa kok tidak diumumkan? Nah, tapi kemarin itu setelah kami teliti itu isinya vaksin palsu semua. Walah, itu masa lalu sudah, jangan diinget-inget toh Pak Dur, Pak Dur. Vaksin kayak vaksin palsu. Duh. Oh, tapi kalau memang keputusan itu sudah sesuai dengan WHO dan semua negara-negara internasional, ya sudah Pak Dur. Nah, kami menerima. Karena memang satu-satunya langkah yang tepat itu berdiam dulu di rumah. Wah, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kami tidak setuju. Ada apa toh? Virus corona kok dibesar-besarkan? Apakah kalian itu sudah tipis keimanan kalian? Mas, sebentar Mas. Pak Dur, saya boleh ngomong ya? Wah, silakan deh. Sebentar Mas, saya bukan bela pemerintah atau siapa. Saya itu kadang juga sering mengkritisi Pak Durjono. Tetapi dalam hal ini, sampean itu yang nalar saja Mas. Nalar bagaimana? Ini virus blok. Virus itu nggak kelihatan dan itu nyata. Loh, saya itu punya keyakinan, punya kesaktian.
Lah itu kan sampean. Begini loh ya Mas. Virus corona ini ya. Ini virus hampir mirip dengan influenza. Jadi virus ini masuk tatkala kekebalan tubuh kita itu menurun. Oke, sampean itu orang sakti, orang kebal penyakit. Tetapi ingat Mas, virus ini besar, tidak terbawa angin tapi nempel. Nempel. Seperti stiker. Stiker matamu ini dijelasin, ini serius Mas. Hah? Kok stiker upo? Enggak teli ya kowe. Medun ya. Oh ya enggak bisa gitu, ya marah emosi. Kurang vitamin tuh, Mas Emosi. Hendrik. Ya emosi lah. Ini berhubungan dengan nyawa orang banyak. Sampean itu memikirkan gerakan sampean sendiri saja, enggak memikirkan yang lain loh. Nah, jadi meskipun sampean itu sehat, tetapi bukan berarti sampean itu aman Mas. Sampean sehat tapi sampean ketempelan virus ini. Sampean nggak mikir anak sampean, istri sampean, bapak ibu sampean. Loh, lah memangnya loh, virus ini tidak menyerang sampean tetapi bisa berpindah ke anak sampean. Ingat ini. Nah itu, dengarkan. Gembiang itu pinter. Ya pinter lah Pak. Saya jelek-jelek begini ya mengikuti kok, mengikuti info. Nah, saya ini juga orang yang percaya pada Sang Pencipta. Gitu loh. Tapi ya bukan kok terus percaya itu terus saya lepas nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak mandi, ya itu goblok namanya. Nah, jadi persoalan di bumi ini Mas jawaban nganggo SOP bumi. Gitu loh. Ya. Jadi jangan sampean ini mentang-mentang sampean sekti terus sapenake dhewe, jangan. Kasihan yang lain, sampean aman, anak sampean, istri sampean. Nah, jadi ingat itu. Nah. Oh, gitu toh. Waduh, berarti saya keliru ya? Lah ya mbok pikiran dewe keliru apa ora? Nah, kalau kamu mau nantang virus corona ya nggak apa-apa. Corona dewe lah. Tapi sing adoh nang tengah segoro kek Alas atau di mana lah. Anak tamu Pak Gembiang. Halo guys. Kang Saryo, waduh. Waduh, gimana kabar? Ini virus corona jadi sepi nih ya? Ya memang sudah seharusnya begitu kan. Nah, ini tadi kesini bawa masker enggak? Wah, saya tidak perlu masker. Loh, lah ya ini. Maskernya udah masker alam. Wah, medeni men iku maskere. Ini begini Kang Saryo. Ini tidak boleh disepelekan. Iya. Ya, tetaplah harus pakai. Jadi ini loh, ini juga perlu ditatar juga ini. Makanya sampean lihat Kang, ya kami tetap demo ini demo karena memang ya kami pengen ketemu jenengan Pak Durjono. Ya, saya paham. Tetapi SOP-nya ya protapnya itu saya tetap penuhi. Saya minta kawan-kawan ini tetap pakai masker. Dan ini kalau diperiksa semuanya bawa hand sanitizer. Itu loh. Ini karena kami merasa kami ini keluar dari rumah yang seharusnya memang tidak boleh. Tetapi karena kondisi mendesak, kami harus ketemu dengan Bapak untuk ngobrolin ini. Ya, mau tidak mau protap ini harus kami laksanakan. Dan protap ini adalah protap standar yang diberikan oleh WHO. Ini bukan masalah kita sakti, kita percaya, kita punya Joyo Kawijayan, bukan. Ini real, virus ini ada. Nek arep nyoba ya cobane dhewe aja ngajak-ajak. Itu loh. Kalau mau dites Joyo Kawijayanmu leken corona kono. Tekan sepiro kira-kira. Nah, itu loh.
Jadi kalau memang kalian itu punya kesaktian, punya keberanian, ya aja mung waton wani ning wani sing nganggo wewaton. Nah, gitu loh. Contonen kae lho. Militer kae. Militer kae latihane nganggo peluru tenan ning ora golek pepati. Nah, ini dicontoh. Satu lagi, nah, masa kita itu kalah sama binatang? Nah, binatang di gunung itu gunung mau meletus. Nah, binatang itu tidak disuruh sudah turun sendiri. Nah, padahal binatang itu di mata kita seperti apa? Nah, nggak ada artinya. Tapi bukan berarti mereka itu nggak punya otak, nggak punya intuisi, nggak punya apa. Mereka turun menyelamatkan diri. Padahal mereka juga nggak punya agama. Gitu. Bukan kok, halah, aku kan binatang, nggak apa-apa, wis meneng wae aku neng gunung, mati ya ora apa-apa. Kan ya juga tidak. Gitu loh. Kalau memang kita ini punya keyakinan, justru bagaimana kita menghargai jiwa kita, kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan cara, ya ini sepele, dengan cara ketoknya sepele nganggo masker, ini aja disepelekke. Copot masker, mulai tes positif, nangis we. Dilarang untuk berkerumun, ya tolonglah, karena sampai hari ini virus ini belum bisa dipastikan seperti apa. Virus ini masih misteri, gitu. Wah, kamu, wah luar biasa ya, Dek. Wah lama-lama kamu bisa tak angkat menjadi tim ahli loh. Ora sudi Pak. Saya itu nggak bisa kerja kantoran kok. Saya itu ya cuma lontang-lantung gini nih. Pengangguran pokoknya saya ini. Ngurusi anakku wis mumet toh. Oh, tim ahli, Pret. Loh, kerja di Istana Negara Republik Palembang ora enggak. Sudah, pokoknya saya itu siap ngeritik jenengan, tapi kalau begini saya itu juga melihat jenengan itu juga pada posisi benar ya saya bilang benar. Saya itu di tengah-tengah. Enggak pro sana pro sini. Ini kalau sampean enggak benar ya saya tetap bengok. Nah, kalau bengok jangan kok terus wah itu mau melakukan people power. Enggak. Ini saya nyamperin jenengan karena jenengan ini kan bapak kita semua toh. Iya. Ya, betul. Jadi bagaimana ini? Hah? Sampean masih tidak setuju dengan libur yang diberikan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, lupa, maaf Pak. Kami nerima. Ya, akhirnya kami kan paham ya, namanya juga baru. COVID-19, Corona itu ya sebenarnya kami ini ya mikir lah. Nah, makanya itu Kang. Nah, tapi ya pada saat diberi libur 14 hari ya digunakan diam di rumah. Nah ya iya harus diam di rumah lah. Lah tapi sebentar dulu Pak Dur. Ini bukan saya belani Pak Dur supaya Pak Dur nanti transfer saya, enggak. Well, saya cuma gedek. Diberi libur 14 hari. Di grup RT saya. Ayo piknik. Yuk liburan kemana yuk? Lah otaknya itu ditaruh di mana dengkul apa? Kita libur ini bukan untuk seneng-seneng, kita libur ini untuk memutus mata rantai gerakan virus. Negara ini baru mengalami pagebluk loh. Lah dikei libur ora ning omah, tidak di rumah kok malah tamasya loh. Loh, memangnya ada toh? Loh, ada. Puncak sempet rame, ini malah ke pantai. Macet. Malah uyel-uyelan. Oh, ini bagaimana toh? Hah?
ini kok kondisi kok poco-poco ini. Saya itu kan memutuskan itu demi kemajuan poco-poco. Tetapi kok akhirnya diterima kok malah jadi sasar susur begini. Ya sabar Pak, sabar lah. Ya namanya juga poco-poco pengennya maju tapi mundur. Ya kan ya gitu toh. Iya ya. Waduh. Terus ini sebenarnya setelah ormas pelacur tadi sudah beres belum? Ya sudah. Ya akhirnya nanti mau tidak mau ya kita mungkin akan menghimbau ke kawan-kawan ormas pelacur untuk menunda. Nah, mungkin karena beliau-beliau ini seniman ya, mungkin bisa dengan kreasinya. Nah, kemarin itu kawan-kawan saya di Mojokerto itu live streaming loh. Wah, live streaming apa Bang? Live streaming wayang beber. Weh, judulnya luar biasa, Cupit 19. Wah. Oh, jadi terus kamu terinspirasi malam ini. Yo. Lah ya iya. Ikut-ikut yang baik apa yang nggak boleh toh? Oh ya. Sepakat. Hari ini kita wayangan tidak perlu banyak penonton gitu ya, cuma 3 orang dan tadi ada tamu 1 Kang Saryo. Ya, itu ya perlu diingatkan. Ya. Nontonnya cukup di rumah aja. Oke lah, karena deket soalnya. Ya, karena deket melipir juga nggak apa-apa. Tetapi Minggir-minggir. ya, kalau memang beliaunya itu belum punya masker, nanti pulang dikasih masker sama hand sanitizer, ya kan? Ini harus disosialisasikan, betul Pak. Kalau hal itu tak dukung. Terima kasih Biang. Iya, saya dukung. Tapi kalau jenengan selenco ya tak gempur. Nah, ini serius saya. Ya. Loh, memang ada selenconya. Loh, ada. Nah, untuk masalah itu tak dukung, betul. Nah, jadi kawan-kawan ya, ini pemerintah sudah serius. Ya, sudah serius meliburkan itu juga dipakai liburnya di rumah. Nah, dokter seluruh dunia belum mampu meneliti, belum mampu mengenali virus ini. Hal yang paling efektif adalah di rumah saja. Nah, ya di rumah saja. Mula wayangan bengi iki ora perlu enek penonton. Ora perlu enek nayoga. Nonton Nayog. sama omah. Nah, nonton saka ngomah. Nonton dari rumah. Zamannya wis beda, Mas. Zamannya sudah berbeda. Jadi, ya kawan-kawan, ya, COVID-19 atau corona ini tidak hanya bicara soal penyakit. Nah, terus soal apa toh, Kang? Kalau nggak penyakit. Nah, ini kan penyakit mematikan. Iya, penyakit mematikan, Kang. Oh, saya takut loh. Oh, kemarin itu saya batuk-batuk. Batuk-batuk, kowe mangan yak-yakan keselak kok. Hah? Mula kalau makan itu hati-hati. Jadi gini yang saya maksud. Oke, virus corona ini berhubungan dengan kesehatan. Ya. Tetapi bukan hanya itu. Mau tidak mau, siap tidak siap, poco-poco harus bersiap dengan perubahan kebudayaan. Oh, jadi kebudayaan tari-tariannya berubah. Oh alah, goblok. Kebudayaan itu bukan hanya tari-tarian ya. Balik mana Kang Gembyeng? Loh, kebudayaan itu kan gamelan, tari-tarian, Wayangan. itu seni budaya. Kebudayaan itu sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk menjawab persoalan ruang dan waktunya. Oh, zaman sekolah ra diajari aku. Oh gitu toh kan. Oh ya. Nah itu konkretnya gimana? Ya seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini orang keluar harus satu, ada SOP-nya, pakai masker, bawa hand sanitizer, ya kan. Pulang dari luar ke rumah langsung disemprot disinfektan. Kalau punya, kalau tidak lepas baju taruh dicuci, cuci tangan
itu paling efektif. Mandi. Oh, sudah nggak bisa pulang langsung tidur ya? Lah ya nggak bisa kalau kamu pengen terjangkit corona, ya monggo. Tetapi ingat, kalau sampean-sampean termasuk saya, Pak Dur dan stafnya hanya memikirkan dirinya sendiri, sakarepe dhewe, itu bukan hanya membunuh dirinya sendiri, tetapi membunuh jutaan manusia. Wih, mengerikan sekali ya. Ini virus corona ini bisa jadi zombie nggak toh? Walah, kakek nonton film gue. Loh, katanya ini mas, katanya virus corona ini sebuah konspirasi yang katanya sudah ada filmnya. Terlebih alah, sudah nggak usah mikir konspirasi kalian itu orang-orang kecil. Kita sudah nggak usah mikirkan yang ribet-ribet. Yang penting ya, protap standar ini dilakukan. Nah ini Pak Dur, ya Mbak, ini soal masker. Ini soal masker ini bagaimana Pak Dur ini bisa tidak tahu memberikan masker gratis buat warga Poco-Poco ini. Oh, anu Mbak, ya bisa. Pak Dewas gitu. Tolong ditindaklanjuti untuk masker ke warga Republik Poco-Poco. Maaf, Pak Dur. Loh, ada apa? Lah, bahan baku masker kan kita sedang ekspor. Loh kok diekspor toh, Pak? Kita butuh loh, Pak. Loh, nah iya. Sampean jangan macam-macam loh, Pak Dewas kita. Loh enggak, memang betul, Pak. Ini siapa yang memerintahkan loh? Hah? Siapa yang memerintahkan untuk mengekspor bahan baku ini? Kamu nutup. Lah kan yang menandatangani Pak Dur. Loh, saya yang menandatangani. Lah iya. Loh Pak Dur, maaf ya. Karena banyak sekali yang saya tandatangani, kadang saya nggak melihat. Tetapi ini mohon maaf, ini kelebihan saya. Bahasanya apa ya? Sampai saya nggak melihat gitu loh. Nggak teringat. Nah, nggak teringat. Kelewat lah pokoknya. Kelewatan gitu loh. Iya. Loh, karena banyak sekali yang harus tanda tangani. Ini kondisi memang negara sedang genting. Jadi ya ini pemimpin juga manusia. Mau dibagi tanda tangannya, Pak? Oh alah, ya. Tapi tolonglah Pak. Itu kalau bisa ya diprioritaskan kita dulu Pak. Ya. Setelah ini saya akan prioritaskan dan saya akan sebar lewat helikopter. Iya ya nggak usah lebay lah Pak. Ya biasa saja. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak. Sesitanya jawab. Ini katanya Poco-Poco mau lockdown. Iya Pak. Katanya Poco-Poco mau download Pak. Sing cetok Kang nek ngomong, Kang. Kok lockdown kok download. Download matamu. Beda ya? Ya beda, download itu kamu mengunduh sesuatu. Kamu pokoknya pakai download gitu. Walah. Ya. Don't let me down. Sabar. Duh. Virus corona ini dibuat oleh orang-orang pinter. Kenanya? Tibonya kok nyampe ke Poco-Poco. Poco-Poco itu belum siap dengan corona. Angin duduk bingung kok corona. Ya Allah. Flu tulang aja bingung. Kok flu tulang nih wong sugih angin duduk. Angin kedalon. Nah,
Aduh Gusti, iki corona COVID-19. Ya ampun. Coronavirus. Oh, itu apa tadi? Lockdown. Ya Pak, itu jadi lockdown. Tidak toh Pak? Begini. Lockdown ramudeng takok. Jadi ada prosedural Ditaruh. sampai negara itu ya mampu melakukan lockdown. Jadi bocah-bocah memang benar-benar mau gendang ya Pak? Kowe rasa ngomongnya Mas? Suwek-suwek tenan kowe. Lockdown kan, lockdown. Ya itu Pak. Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini loh, mohon maaf ya Pak Dur. Ya nggak apa-apa, Nggih. Lockdown itu tidak kok serta-merta. Jadi yang seperti kalian takutkan, poco-poco mau lockdown, nanti bagaimana? Tidak. Karena lockdown itu ada kriterianya. Memang kalau kita melihat seperti di Italia sudah sampai lockdown. Tuh. Jadi kalian itu kalau lockdown tidak boleh kemana-mana. Beli bakso keluar bedil we. Itu militer sudah turun. Nah ini poco-poco ini sebatas mengajak kita semua ini untuk berpikir cerdas. Coba bayangkan kalau lockdown. Kalau lockdown itu semua terhenti, perekonomian terhenti. Nah saya mau tanya, kira-kira Pak Dur, negara ini bisa membackup tatkala masyarakat poco-poco itu tidak bekerja, siap tidak? Oh, makanya dari itu, sebentar, kita siap ya Pak Dewas kita? Selama lockdown, siap ya? Siap apanya, wong kas negara tinggal receh-receh. Nah, mau apa masa mau diberikan nasi bungkus? Nasi bungkus nanti apa makannya gimana, bareng-bareng atau gimana? Memangnya sudah menipis ya? Nah, sudah dari kemarin Pak. Wah, ini, nah ya toh, resikonya itu berat sekali. Jadi kalau lockdown itu memang negara betul-betul punya persiapan dana cadangan. Oh gitu toh Mas. Iya. Maka dari itu, kalau kalian tidak pengen lockdown ya kalian harus mematuhi protap itu. Tetapi kalau protap yang sederhana itu saja, diam di rumah, self isolate, isolasi diri sendiri. Bahasane kok angel men toh corona ini. Walau ini corona ini dibuat dari sana kok. Munculnya saja tidak di sini kok. Muncul dari negara-negara yang memang wah, negara yang dimunculi corona ini sudah mikir membuat matahari sendiri loh. Wah, apa iya? Bikin matahari sendiri? Wah, wow, goroh ngapusi. Kita noko barisan wae apik iki. Wong nyisro wae kowe iki. Ini serius, mereka itu sudah berpikir untuk bikin matahari sendiri, bulan sendiri. Apa iya? Apa iya omena? Apa iki? Jadi ya, kalau lockdown itu resikonya seperti itu. Nah, piye? Pilih lockdown apa ora? Oh ya jangan Mas, lockdown berat
Nah kalau nggak mau, ya dipatuhi tadi, diliburkan. Itu ya digunakan untuk berdiam di rumah. Oh gitu ya. Oh, kalau saya berdiam di rumah yuk, takutnya, selesai corona, saya ngomong bayi lagi. Wah, ya rapopo. Kan, ya, daripada ngomong penyakit, ayo. Oh iya ya. Wah, obat corona kelon. Cangkemmu ini. Ini di depan Istana Republik poco-poco. Nah, jadi itu resikonya, ya. Tetapi, kalau tidak lockdown, berarti tolonglah dipatuhi. Karena kalau lockdown itu kondisi susah sekali. Justru nanti akan menjadi lebih rumit. Nah, sebenarnya kita ini lebih enak karena ya yang betul-betul positif itu belum ada di poco-poco loh ya. Iya betul ya. Nah, semuanya ini masih dalam pengawasan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya menggembirakan, tetapi tidak lantas disikapi secara membabi buta. Nah, betul itu, betul. Jadi tidak perlu membabi buta, tenang. Nah, tuh. Oh, corona. Oh, ya Allah, ya apa tadi ya? Corona. Oh. Ya jingan iki sapa ta iki? Wis sapa ta? Ora sembetu tanganku. Aku Parmin Ber. Oh alah Min. Lah kok kamu pakai tas kresek kayak maksudnya apa? Biar safety ya, safety. Biar nggak ada corona. Ya nggak lebih kayak gitu toh. Kamu jangan di situ, di belakang ini pertemuan penting kok. Belakangnya mana? Lah ya ora ketok ta kowe. Hah? Dicopot sik. Dicopot toh. Copot. Sepet aku. Iya. Walah. Jangan sabar. Siapa tadi tuh yang Parmin? Ya teman saya. Ini tadi jadi contoh. Nah, terlalu lebih juga nggak boleh lah. Jangan terlampau lebih. Tetapi pakai masker terus begini ini jangan dibilang lebih juga. Nah, ini masyarakat ini memang benar-benar harus pelan-pelan belajar merubah pola pikir. Penyakit ini nyata, virus ini nyata. Ya. Jadi pakai masker diomongke lebih, nganggo hand sanitizer diomongke lebih. Nah, diminta untuk libur, untuk stay di rumah, ya, mengisolasi diri sendiri bersama keluarga. Nah, ngomongnya jare ora betah, nggak betah. Nah, ini loh. Nah, ya, betul. Jadi memang ini harus disikapi dengan pola pikir yang berbeda, ya. Tidak kok lantas kita pakai masker ini dibilang lebay. Nah, itu loh. Ini virus nyata dan mematikan. Nah, saya sudah memerintahkan jajaran saya pun menutup akses untuk para turis masuk ke Republik Poco-Poco. Wah, terima kasih Pak. Kami tenang kalau begitu itu. Nah, jadi bukannya kok kita menuduh mereka membawa penyakit, tidak. Tapi kan kita tidak tahu. Virus itu
Kalau besarnya sekentrongan gitu mungkin kelihatan kita pukuli rame-rame. Nah, virus itu nggak kelihatan, nempel di mana nggak kelihatan. Coba. Nah. Ini apa? Ini oh ya ini demo ya. Oh ya bagus ini. Ini kita foto-foto. Pak, itu gimana Pak? Pak Dur, itu kok ada wisatawan masuk ke sini loh? Loh, iya loh. Coba kamu minggir dulu ya. Ya. Waduh, ini repot ini. Waduh. Oh itu bagus itu. Oh istananya keren. Oh ya. Oh kumpul ya. Ini uang edan nih. Oh ini bagus sekali nih ya. Sebentar. Stop dulu. Oh ya Pak ya. Ini baru demo saya minta izin. Ini keren sekali ya. Ini keren-kerenmu itu. Ini bagaimana toh? Kok masih ada turis masuk loh? Ini saya sudah memerintahkan pada Mas Kito. Ini bagaimana ini? Maaf Pak. Ini turis yang Mas turis? Oh ya. Oh iya Bapak ya. Maaf. Aduh, kita ketemu lagi ya. Saya video Pak. Oh ya. Kok video toh? Sampean itu sudah saya suruh keluar toh. Waktu kapal sampean bersandar. Ya. Ini sampean kok bisa delusup ke sini lagi tuh gimana ceritanya? Loh, gimana? Kamu siapa yang mengizinkan? Maaf ya. Ini saya diizinkan dan itu Mister itu yang pakai green. Green. Itu bajunya itu green. Hijau. Loh. Ini. Oh ya. Bimbang. Saya kan ketiduran, Pak. Kamu itu gimana toh? Ada apa, Mak? Ini loh. Lah kok turis? Saya kan sudah melarang, saya sudah bilang kepada Pak Dewaskito untuk tidak membuka pariwisata dulu. Turis-turis ini dipulangkan dahulu. Kok ini kamu masukkan bagaimana toh Bimbang? Nah Papa kan bilangnya ke Pak Dewaskito, bukan saya. Ya ampun. Lah kan ya sama saja. Nanya kan beda Pak. Saya kan nggak tahu, saya pikir kan nggak apa-apa kalau saya. Nah ini kan tetap ke tempat kita toh Pak. Toh Bang. Gimana toh kamu ini Aduh, saya sampai kami sosolan bicara begini. Mas, ini emosi loh saya. Saya ini nggak tahu Pak. Lah kok tidak tahu kan yang mengizinkan kamu toh? Lah iya, karena Bapak kan tidak bicara ke saya, ke Pak Dewaskito. Aduh, sing edan sopo iki. Ya sudah sekarang Mas turis. Oh iya Pak, iya. Bagaimana Pak? Saya boleh meliput ini, memotret untuk kenang-kenangan. Motret apa? Sekarang begini, ini kondisi poco-poco, kondisi darurat. Tentunya Anda juga tahu tentang COVID-19, ya.
ini kami kosongkan dulu. Nanti kami kabari kalau sudah bisa dikunjungi turis lagi. Ya, tetapi untuk sementara kami tutup dulu. Ini langsung saya. Ya, saya pemimpinnya. Oh, duh, Bapak pemimpinnya ya. Oh, ya. Ya, itu yang hijau bukan pemimpin. Aduh, ini wakil saya sebenarnya. Tapi ini terjadi miskomunikasi. Tapi mohon maaf. Sekarang saya persilahkan mas-mas turis ya untuk pulang ya, nanti biar diantar staf saya ya. Ini mohon maaf karena negara kami sedang berusaha untuk membersihkan dari virus corona. Oh ya, maaf Pak, maaf. Kami mengerti itu dan kami akan pulang. Kami akan mohon diri. Maaf. Ya. Aduh, Poco-poco kok tidak kompak seperti ini bagaimana? Ini tidak boleh terjadi lagi. Ya Pak, maaf Pak. Satu di tempatnya Pak Dewas kita ditolak. Ketemu kamu kok kamu terima? Saya juga pikirnya itu cuma Pak Dewas kita. Kalau apa lah, ini negara ini kan satu. Ya keputusannya ya harus serempak kompak. Di sana ditolak, sampai di tempatmu diterima. Ini kan sama juga bohong. Jan, tidak boleh seperti itu. Aduh lah ya begitu itu Pak. Aduh, saya kembali ke posisi ya Pak ya. Ya Biang ya. Aduh. Terus bagaimana ini Pak? Ya. Bagaimana ya? Artinya kita harus bersatu padu. Kita tidak bisa kok terus memiliki ide-ide sendiri tanpa dikomunikasikan. Ya. Sepakat Pak, sepakat. Nah, satu lagi Pak. Apa Mbak? Soal sosial media. Nah, betul. Menurutmu bagaimana? Jadi hari ini sudahlah. Kita tidak perlu demo, kalian tidak perlu marah-marah. Justru pertemuan ini kita jadikan satu momentum untuk saling diskusi. Nah, sepakat saya. Sepakat. Ya, sepakat Pak. Ya. Kamu sepakat enggak, Kang? Ya, sepakat sekarang saya. Saya sudah tidak mempersoalkan lockdown ataupun tidak lockdown. Tetapi ya kalau memang ini nanti kita diliburkan dengan ketentuan-ketentuan di mana kita harus memakai masker seperti yang kamu ungkap tadi, ya jauh lebih ringan lah daripada harus lockdown. Nah itu ya, makanya itu ya tadi saya menyuplai sosial media. Itu sepakat saya. Nah, kita harus campaign di sosial media. Nah, di mana poco-poco sehat, poco-poco kuat. Ya. Maju mundur menangkal corona. Ya. Kita harus bikin hashtag, ya kan? Poco-poco sehat. Ya, sepakat ya. Maka dari itu Pak, nah, tadi saya juga sempat nyuplik di awal tadi. Bagaimana? Sekolah diliburkan toh ini? Ya iya harus diliburkan karena kan itu kerumunan anak-anak. Yang dikhawatirkan nanti anak-anak ini akan terjangkit. Betul. Untuk itu kan ini perannya sosial media, perannya era digital. Oh ya betul sekali. Karena nanti sekolah anak-anak ini pelajarannya akan dilakukan secara online. Nah, maksudmu bagaimana? Ini
era di mana khususnya ya orang-orang tua yang masih punya pola pikir jadul melihat anaknya bermain gadget ini harus dirubah total. Oh ya. Tapi sebentar ya, gadget itu berbahaya loh. Berbahaya. Nah ini gadget kok berbahaya loh. Gadget itu tidak berbahaya, yang berbahaya itu pola pikir penggunanya. Contohnya malam hari ini, jadi satu hal ya, jangan dimusuhi gadget. Bukan gadgetnya, bukan Instagramnya, bukan Facebooknya yang salah. Sosial media tidak bersalah, tetapi yang bersalah itu pola pikir penggunanya. Menyebar hoax, mengunggah hal-hal yang sifatnya pornografi, itu pola pikirnya, pola pikir penggunanya yang keliru. Tetapi ini eranya. Coba kalau ini belum era digital, belum era sosial media, apa bisa di saat virus corona menyebar, wayang beber digelar streaming apa ya bisa? Bisa nggak kira-kira? Ayo teman-teman. Bisa. Kalau belum ada sosial media bisa nggak? Kok bisa? Oh ya nggak bisa. Iya. Cuma TKJ. Makanya jangan asal jeplak sosial media salah. Sosial media memberikan dampak yang negatif. Dampak yang negatif ki utekmu dhewe. Tergantung wonge. Betul itu. Betul ya. Makanya itu saya juga nggak sepakat soalnya. Sosial media yang disalahkan. Padahal wayang ini adalah sosial media pertama. Gitu loh. Dan hari ini ya, kita wayangan bisa menembus batas tanpa penonton. Jadi internasional yang menyaksikan, mengglobal. Oh, ya, bener itu. Iya. Kita ditolong oleh kemajuan zaman, tetapi kita tidak kehilangan akarnya. Jangan kok anak-anak, ayo letakkan gadgetnya. Nah, dolanan sing zaman biyen wae. Ya jangan begitulah. Eranya sudah berbeda. Nah, ini eranya generasi Z. Lah wong anak saya tadi saja sudah belajar online kok. Kan bertemu dengan dosennya, ngobrol teman-temannya itu hanya di dalam kamar. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 dia masih bisa belajar. Itu alhamdulillah karena teknologi. Itu harus dibuka pola pikirnya, ben ora dedel. Kalau pola pikirnya kita tidak terbuka, tidak berubah, kita cuma jadi bal-balan negara-negara maju. Belum. Wah, sepakat saya. Sepakat. Saya dukung kamu dia. Ya. Benar loh Pak. Nah, iya. Saya dukung. Malam ini saya dukung. Ya, saya juga dukung malam ini. Untuk persoalan ini saya dukung Bapak. Nah, tetapi untuk hal-hal yang tidak jelas dari Bapak, seperti tadi bahan baku kok iso diekspor lho, wong kene butuh. Ya maaf. Kilaf saya. Kilaf kok harian. Saya tetap meskipun teman-teman saya sesama pendemo ini kalau tidak jelas ya saya ingatkan gitu. Apalagi persoalan ini persoalan hidup dan mati. Selain itu ternyata ya, COVID-19 ini menggiring kita untuk merubah pola pikir. Ini loh, ayolah kita sama-sama berubah. Nah, kita sama-sama berubah, merubah pola pikir kita supaya kita bisa selamat dari COVID-19.
kita bisa singkirkan itu. Karena itu juga buatan orang. Tetapi kalau secara spiritual ini juga diizinkan oleh Sang Pencipta untuk mengingatkan kita semua. Semua ini pasti ada hikmahnya, saudara-saudara. Ya, betul ya. Saya sepakat. Nah, hikmahnya tahu nggak Pak Tuh? Apa gitu? Dengan adanya virus corona ini, mau tidak mau kita harus stay di rumah. Tuh, dengerin, kawan-kawan, ya, yang sering belayangan, sering dugem, punya selingkuhan mungkin, sudah saatnya lepas pulang ke rumah. Karena tidak ada tempat yang aman selain rumah. Selain itu, ayo kita jalankan SOP yang sudah diterapkan ini, supaya kita tidak perlu lockdown. Karena kalau lockdown betul-betul susah, kawan-kawan. Iya, saya juga susah. Dikira saya jadi pemimpin itu enak apa? Hah? Ya, saya paham Pak, saya paham. Ya terus gimana ini? Ya sudah, kita tidak perlu lama-lama. Karena kondisinya memang mengkhawatirkan. Kita pulang jangan lupa, ya, SOP-nya betul-betul dilakukan. Masker dipakai, sampai rumah cuci tangan, ya, 20 detik cuci tangan, ya. Pakai sabun itu sudah efektif. Mandi. Jangan meremehkan. Ora popo. Ketempelan itu positif. Mohon maaf kalau sampai panjenengan itu ada yang meninggal, ora enek sing layat. Enggak sing ngedusi. Ora ono sing ngedusi. Tidak ada yang mandiin. Ingat anak, istri, keluarga. Ya. Kesehatan kita, ya, ini dibutuhkan oleh jutaan manusia di muka bumi. Saat kita sadar untuk memutus mata rantai itu, jutaan orang terselamatkan. Kawan-kawan, ya, yang ada di Indonesia, saya Gembyeng dari Republik Poco-Poco juga berdoa untuk kawan-kawan yang lain di Indonesia, khususnya negara tetangga paling dekat. Mudah-mudahan ya, corona yang ada di Indonesia cepat berakhir. Karena saya mendapatkan kabar tadi, melihat berita di mana Bapak Presiden Jokowi sudah mendapatkan obatnya. Mudah-mudahan cepat bisa tersebar. Seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat-obat itu betul-betul menjadi obat untuk menyingkirkan virus corona dari muka bumi ini. Oke, mudah-mudahan kita diberi keselamatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kawan-kawan, ya. Kira-kira seperti itu pagelaran kecil kami hari ini, ya. Tidak ada motif apapun selain saya bersama kawan-kawan Wayang Beber Metropolitan dan juga kawan-kawan yang lain, ya, untuk berbagi, saling mengingatkan bahwa apa yang sedang kita hadapi bersama ini bukan untuk cengengesan, tetapi ini adalah persoalan serius yang, ya, persoalan ini terjadi di bumi. Ya mari kita lakukan dengan SOP bumi, ya. Masalah keyakinan kita saat kita menggunakan masker, ya
Kalau yang Islam bismillah dulu supaya masker itu ndayani. Bukan kok terus orang nganggo masker ora popo, ya jangan. Ya. Artinya persoalan ini tidak bisa dibuat main-main. Buat kawan-kawan sesama seniman, penggiat kesenian tidak perlu berkecil hati, ya. Apalagi yang sudah kondang-kondang, tanggapan agak surut di situasi seperti ini tidak perlu ngeluh. Saya bersama kawan-kawan WBM yang tidak ditopang dari mana-mana saja tetap bergembira, ya. Tetapi tetap waspada. Mosok seniman gede-gede duwe wayang segelar sepapan ora ana tanggapan kok ngeluh. Nggak matching. Nah, ya, seniman kuwi ora butuh tanggapan. Seniman itu ibarat ilmuwan yang mengaduk-ngaduk terus persoalan di tengah masyarakat. Ya. Karya-karya seniman itu lahir dari kepekatan-kepekatan hidup. Ya. Nek seniman nyaman justru malah ora enek karyane. Ya. Tidak menggurui, tapi ini ajang berbagi kami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami keluarga Wayang Beber Metropolitan minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar persoalan virus corona COVID-19 ini cepat sirna dari muka bumi ini. Rahayu, rahayu, rahayu.